Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir 16.000 orang, yang jawab salam cuma 3 orang. Ibu-ibu masih semangat? Beri salam hukumnya apa? Jadi mana? Beri salam hukumnya jawab salam hukumnya. Jadi kalau saya salam sekali lagi, jawabnya yang kompak serempak. Kira-kira bisa nggak jawab salam yang kompak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sharrif wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segenap para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, di antaranya yang baru saja menyampaikan mau'izatul hasanahnya, yang juga sudah beranjak dari tempat ini, Al-Habib Muhadir bin Ali bin Abdullah Al-Abbas. Ada juga tengah-tengah kita Fadilatul Mukarram Akhirul Mahbub Al-Ustaz Muhammad Nuh, Akhirul Mahbub Al-Ustaz Ahmad Sabri, Al-Ustaz Abdullah Ahmad, dan juga Al-Ustaz Firdaus, dan juga tokoh masyarakat kita yang selalu mensupport kegiatan ibadah di musalla kita ini, yaitu Al-Ustaz Haji Jamaluddin, serta yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan para ulama kita, para tokoh masyarakat kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupannya, dimudahkan di dalam dakwah dan perjuangannya, dijadikan ilmunya manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam penghormatan ini kita sampaikan kepada seluruh pengurus musalla Al-Muhajirin dan panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini dikomandoi oleh Akhirul Fadil Al-Ustaz Abu Yazid Al-Bustami. Kita juga doakan mudah-mudahan apa yang telah diupayakan oleh para panitia untuk mengadakan acara perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita semua bisa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tadi panitia sempat berbisik kepada saya, acara ditutup jam 10 lewat 5 menit. Sekarang jam 10 tepat, berarti waktu saya kurang 5 menit lagi. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya sama ibu-ibu nih, Bu, masih Bu? Alhamdulillah. Kira-kira acara dilanjut apa ditutup? Itu ibu-ibu apa bapak? Kira-kira acara dilanjut atau ditutup? Anak
anak muda, kira-kira acara ditutup apa lanjut? Kasih semangat. Insya Allah. Jadi karena masih semangat Ustaz ya, jadi kita panjangin lagi dikit ya. Kalau begitu kita tutup acaranya nah, insya Allah. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sama-sama mendengarkan mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh guru kita Habib Muhajir Al-Attas. Yang tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua sehingga menjadi bekal kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali hadir untuk yang kesekian kalinya di acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita sama telah membacakan Maulid, yang kebetulan Maulid yang kita bacakan adalah Maulid Barzanji. Nah tentunya di dalam pembacaan Maulid tadi kita sama-sama bersolawat kepada Rasulullah, betul? Betul. Kita sama-sama baca solawat kepada Rasulullah. Dan ketahuilah orang yang bersolawat kepada Rasulullah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Habib Muhajir, Al-Imam Ja'far Al-Barzanji mengatakan di awal pembukaan kitab Maulidnya, Al-Jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Kata Imam Ja'far Al-Barzanji, Al-Jannatu surga, wa na'imuha dan juga kenikmatannya, ada bidadari, ada buah-buahan surga, apapun fasilitas kenikmatan yang di dalam surga, sa'dun adalah satu kebahagiaan. Buat siapa? Liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Buat orang yang berselawat dan memberi salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang ya, yang mendapatkan kebahagiaan, bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu saya mengajak selawat dulu ya, biar supaya pulang dari majlis ini, kata Habib Muhajir tadi, kita banyakin baca selawat. Terserah mau baca selawat apa, mau baca selawat Nariyah silakan, mau baca selawat Al-Fatih silakan, mau baca selawat Tibbil Qulub silakan, mau baca selawat Ibrahimiyah silakan. Kalau nggak bisa semuanya, baca aja Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Kita baca nanti di rumah. Ya. Berapa banyak? Minimal 1000. Bu, kira-kira baca selawat 1000 sanggup apa kagak? Sanggup apa kagak? Sanggup. Habis sholat duha, habis sholat subuh 200. Bentar, bentar, asal 200 lagi, asal 200 lagi, maghrib 100 lagi, isya 200 lagi, berapa? 1000. Insya. Sekarang sama-sama kita baca sholawat ya, biar Allah tumbuhkan dalam hati kita cinta untuk baca sholawat. Allahumma sholli
Allah hilangkan dari hatinya sifat munafik. Kenapa? Saya ingat dulu Al-Habib Alwi bin Abdurrahman As-Segar, waktu saya masih belajar di Fatwa, beliau hadir setiap Sabtu pagi. Ada satu hadis Nabi yang beliau sampaikan ketika kita bersalawat. Kita diingatkan oleh beliau, Nabi bersabda dalam hadisnya, irfa'u aswatakum bis-sholati alayya li'annaha tudhibu bid-diha. Kata baginda Nabi, irfa'u aswatakum, keraskanlah, angkatlah, kuatkanlah suara-suara kalian bis-sholati alayya, ketika bersalawat kepadaku, li'annaha, karena salawat itu tudhibu bid-diha, bisa menghilangkan sifat munafik. Makanya mudah-mudahan tadi yang baca salat itu belum, yang pertama Allah angkat sifat munafik dari dalam hatinya. Yang kedua, Allah berikan kesehatan pada dirinya. Yang ketiga, Allah selamatkan dari virus Ombuhun. Ya. Lalu apa? Hah? Omikron. Maafin ya. Jadi virus Omikron. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah rahimakumullah. Judul ceramah saya sekarang, kalau tadi Habib Muhajir cinta, kalau saya ngaku-ngaku cinta. Belum? Masih itu? Oh, nggak kedengaran suara saya kedengaran nggak, Bu? Apa judul ceramahnya, Bu? Ngaku-ngaku cinta. Kenapa saya mengangkat judul ngaku-ngaku cinta? Karena banyak orang yang ngaku-ngaku cinta sekarang. Betul? Betul. Ngaku-ngaku cinta bagaimana? Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala. Tahu Hatim Al-Asam tadi? Mana anak muda? Anak muda tahu Hatim Al-Asam? Siapa? Tahu dari mana lo? Oh, tahu Hatim Al-Asam? Gak tahu? Dengerin. Hatim Al-Asam nama aslinya Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan bin Yusuf. Itu nama asli. Beliau dijuluki Al-Asam, yang artinya tuli. Ya. Karena dulu ketika ada seorang perempuan yang belanja ke tempat beliau, kebetulan beliau ini pedagang. Tanpa sengaja ini perempuan kentut. Tahu kentut, Bu? Warnanya apa? Nggak ada warnanya, baunya ada. Kentut. Akhirnya berubah ini muka perempuan karena kemaluan, suara kentutnya gede. Padahal kentut yang paling serem itu yang nggak bunyi, saya tahu sih. Itu, tapi kalau yang gede nggak begitu bau sebetulnya. Tapi malu ini perempuan. Karena Hatim Al-Asam melihat ada perubahan dalam wajah perempuan tersebut, akhirnya Hatim pura-pura tidak dengar suara itu perempuan mau beli sesuatu. Kata Hatim, coba keraskan lagi di suaranya. Sampai 2-3 kali, akhirnya perempuan ini memberikan kesimpulan bahwa si pedagang Hatim ini tuli, nggak dengar. Nah, setelah selesai transaksi muamalahnya, jual belinya, pulang ke perempuan dan dia ngomong di mana-mana. Nah, ini juga ibu-ibu ya, Bu. Tapi bukan ibu-ibu sini nih, ibu-ibu sono dulu. Habis belanja, ngelihat yang dagang itu, dicerita sama teman-teman dia. Tadi aku belanja di warung teman-teman, yang lain nggak dengar. Siapa nih? Hatim Al-Asam. Terus bersebar itu. Ya, berita sampai akhirnya dikenal di kalangan ulama tasawuf. Beliau adalah Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, Hatim yang tuli. Nah, kata Hatim Al-Asam berkaitan dengan ngaku-ngaku cinta, beliau mengatakan, kata Hatim, manidda'a arba'atan bila arba'atin. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku punya 4 sifat, mau dia laki, mau dia
fadakwahu kadibatun, maka kata hakim pengakuannya itu adalah dusta. Sekarang orang bohong lebih banyak, betul. Tapi tadi bilang tadi di handphone 90% ceritanya hoax, betul. Karena orang bohong banyak kan, Pak, Bu, orang bohong banyak kan? Banyak. Dulu pernah ada yang ngomong pengen apa? Buat mobil SLK. Sampai sekarang udah ada belum mobil? Jawabnya kompak dong, udah ada belum? Kalau begitu bohong apa kan? Terus dulu pernah ada yang ngomong begini, harga-harga akan murah. Sekarang telur mahal gitu. Oh, telur mahal kan? Kalau begitu yang ngomong bohong kan? Siapa yang ngomong? Si Anu. Tahu si Anu? Tahu si Anu? Ya, masukin kantong deh. Ya. Jadi kata hati termasuk kalau ada orang yang ngaku punya 4 sifat tapi tidak dibarengin dengan 4 sifat yang lain, fadakwahu kadibatun, maka pengakuan itu adalah dusta. Apa yang pertama? Yang pertama kata hati manidda'a hubballah. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku cinta sama Allah, ditanya cinta nggak sama Allah, cinta. Ditanya sama orang tersebut beriman nggak kepada Allah, beriman. Tapi pengakuan cinta kepada Allahnya, kemudian kata hati walam yantahi an maharimillah, dia tidak menahan dirinya, dia tidak mencegah dirinya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadakwahu kadhibun, maka kata hati pengakuan cinta kepada Allah adalah dosa. Orang ngaku cinta sama Allah tapi maksiat jalan terus, kira-kira yang begitu ngaku cinta kepada Allah betul atau bohong? Kurang kompak jawabnya, udah ngantuk tadi. Kalau kita tutup aja ya. Ada orang ngaku cinta sama Allah tapi masih maksiat, kira-kira cinta kepada Allahnya betul atau bohong? Kalau orang yang cinta kepada Allah, dia akan laksanakan perintah Allah dan dia akan menjauhkan larangan. Apa perintah Allah? Sholat 5 waktu, betul? Betul. Apalagi sholatnya dengan jamaah, buat cakep tuh. Ya, sholat 5 waktu. Kenapa? Kalau orang yang berani meninggalkan sholat 5 waktu tanpa udzur, kata Imam Haddad, berarti dia sudah teken kontrak siap-siap mati syukur khotimah. Na'udzubillah min. Itu kalau yang berani ninggalin sholat. Apalagi kemudian melaksanakan perintah Allah selain sholat 5 waktu. Duduk di majelis ilmu. Di sini ada belajar nggak? Di muka ada. Ada. Siapa yang ada? Oh gitu ya. Kapan tuh waktu? Hadir di majelis ilmu itu salah satu bentuk betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jalanin perintah Allah. Allah perintahkan kita dan juga Rasulnya apa supaya kita menuntut ilmu. Ya. Terus lagi apa yang dikatakan betul-betul cinta kepada Allah? Jalanin perintahnya. Belajar Quran, baca Quran. Tadi yang Habib katakan itu. Ya, apalagi anak-anak kita nih yang baru pada muncul gede-gede. Sekarang kenalin nama Quran. Karena ada satu hadis Nabi yang Nabi sabdakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man razaqahu walada. Siapa saja orang tua mau laki mau perempuan, dia dikasih karunia, diberikan nikmat oleh Allah berupa seorang anak. Mau anaknya laki ke, mau anaknya perempuan, terserah, pokoknya dikasih rezeki. Walam yu'allimhul Qur'an, tapi bapak emaknya nggak ngajarin Quran namanya. Oh bapaknya nggak bisa, ibunya nggak bisa. Kalau begitu seret anaknya kemana? Ke taman pendidikan Al-Quran. Ajak tarik. Bapaknya
ya'malu ala walidayhi, maka setiap perbuatan anak nanti udah gedenya, yaitu yang dimaksud adalah perbuatan maksiatnya ala walidayhi, itu juga dapat bagian dosa buat kedua orang tuanya. Kenapa? Karena nggak dididik anaknya dengan baik. Ya. Ini ada pengajian itu ada. Ada. Ramein gitu. Kalau bisa sampai luar. Kalau nggak bisa sampai luar, jadi kalau begitu belajarnya di luar. Sama aja. Yang penting kelihatannya sampai luar. Gitu. Kayak sholat subuh. Sholat subuh kan hebat di musola, terus kita ambil luar. Atau kita dicek bukan sholat yang di luar, sholatnya memang di luar. Jadi kelihatannya apa? Ambil luar. Jadi kalau ada orang yang ngaku cinta sama Allah, ya, tapi masih tidak dapat mencegah dirinya dari perkara yang diharapkan oleh Allah, apa saja bentuk maksiatnya. Ya, orang lagi pada duduk di majelis ilmu, di sono ada ayam. Kira-kira betul apa gitu? Orang-orang lagi pada baca ratib, ini godeng siapa? Tapi ditanya cinta sama Allah, cinta. Oh, cintanya. Kata Allahu karibun, cintanya kepada Allah yang model begitu adalah dusta. Tapi nggak ada orang sini. Alhamdulillah ada satu. Insya Allah, kalau baik sih. Kalau nggak baik nggak bisa hadir di sini. Ya, alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata hati melosong. Manidda'a hubban Nabi. Kalau ada orang yang ngaku cinta kepada Nabi, wa karihal fuqara wal masakin, tapi dia benci sama orang-orang fakir, orang miskin, fatahwahu kadzibun, maka pengakuan cintanya sama Nabi juga bohong. Ada tetangga miskin, begitu datang ke rumahnya atau datang di acaranya, awas jangan dekat-dekat, kita ketularan miskin. Namanya orang benci, ya, ada miskin ular, betul. Yang ada penyakit luhur, itu lagi. Itu penyakit yang menular katanya. Ya, tapi kalau miskin nggak ada yang menular. Ya, sama orang fakir ngeliatin bengis banget mukanya. Ya, datang ke rumahnya padahal cuma mau apa silaturahmi, mukanya langsung ketemu. Wah, minta lagi orang. Sukuzonnya tinggi. Tapi kalau ditanya cinta Nabi itu cinta. Ya begitu orang miskin kan, orang fakir kan, dia bohong kan. Awas teman ini kasih tahu jangan betul ini orang miskin ular. Ya. Nah, maka pengakuan cintanya dengan Nabi itu. Kenapa sih? Karena fakir miskin ini kecintaannya Rasul. Tadi kita baca di dalam kitab Barzanji kan, apa dalam kitab tersebut? Syekh Ja'far Al-Barzanji mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu Allah. Kita punya Nabi sangat cinta dengan orang fakir, orang miskin. Bahkan kalau seandainya ada acara nih, ada acara dua yang ada yang satu orang kaya dan satu orang miskin, yang satu beseknya pakai rendang, yang satu ikan asin. Nabi pilih yang mana tuh? Idza ta'amul miskin ajabahu ijabatan. Nabi kalau diundang sama orang miskin, Nabi datang segera. Ya, Nabi. Kalau kita lihat ya, wah ini ikan asin, apalagi sangat kotak, rendang tiga, yang itu ya. Yuhibbul fuqara, cinta sama fakir, wal masakin, sama orang miskin. Nggak sampai di situ, waya diri surahum, Nabi duduk sama mereka. Nabi duduk. Kenapa Nabi duduk sama orang miskin lebih suka dibandingkan sama orang kaya? Karena Nabi punya sifat protektif, menjaga supaya yang miskin ini ya ketika diintimidasi oleh orang kafir Quraisy saat itu nggak gampang dibujuk untuk kembali kepada kekafirannya. Nabi jaga. Nabi jaga. Ada yang ngadu, ada yang mengeluh, ada yang begini, ada yang begitu, ya. Nabi dengerin keluh kesahnya. Dan kalau seandainya
Sallu ala Nabi. Ini kagak orang miskin, orang fakir datang ke rumah ini di kampung gombal. Ya Allah. Kira-kira model begini kita ke Nabi bener apa kagak? Bener apa kagak? Ya, ada tukang minta-minta datang. Assalamualaikum. Lagi. Oh, begitu. Ya, assalamualaikum. Lu kerja makanya jangan minta-minta. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Al-Quran bilang wa ammas sa'ila fala anta. Kalau ada orang yang minta-minta jangan diungkap. Makanya orang tua kita itu ngajarin kalau ada orang pengemis datang ke rumah kita, kalau kita nggak punya duit ambil, sabar aja. Ya, sabar. Kalau orang polos bilang sabar. Kalau orang sini bilang maaf aja. Jangan kita caci maki, iya. Ya, tapi kita kenapa nggak punya? Dan orang miskin datang, wah kita bentak. Nauzubillah min dzalik. Ya. Wa ya'udzu Allahum. Bahkan Nabi bukan hanya duduk sama orang miskin, tapi ada di antara mereka yang sakit Nabi duduk. Masya Allah. Luar biasa kita punya Nabi. Dijemukin sama Nabi. Ya. Ada satu sahabat yang hidupnya miskin waktu itu, Nabi datangin. Ya. Nabi datangin. Girang Nabi datangin sampai akhirnya begitu Nabi kembali di rumahnya hilang itu penyakitnya. Kenapa? Karena Nabi adalah syifa min kulli da'. Nabi obat dari penyakit. Ya. Selain Quran, Nabi juga merupakan obat. Makanya tadi ada selawat tibir. Kalau yang punya sakit baca itu banyakin tuh. Ya, perutnya sakit baca tibir dulu. Kelaparan baca tibir dulu. 3 kali nggak bisa 10 kali. 10 kali nggak bisa 33 kali. Nggak bisa 100. Nggak bisa juga 1000. Nggak bisa keluar kan? Oke. Kalau nggak bisa 1000 pas dapat Bu, masih ada? Alhamdulillah. Ini bingung lihat ini galingan tembok. Besok komposisinya jangan begini deh. Ya, besok komposisinya jangan begini dulu di belakang, nggak apa-apa. Di samping sana nggak apa-apa. Ya, tahun depan insya Allah. Yang ketiga kata hati malasol. Manidda'a hubbal jannah. Kalau ada orang yang ngaku cinta sama surga, ditanya mau masuk surga enggak? Mau. Rindu sama surga enggak? Rindu. Tapi apa? Walam yatasaddaq. Enggak mau sedekah, enggak mau infak. Fatawahu kadhibun, maka pengakuan rindu sama surga, pengen masuk surganya bohong. Ya. Ditanya mau masuk surga enggak mau, habis sebelum sumbangan minta dulu. Dalam ini Pak, musola lagi dibangun, ya, perlu renovasi. Pesantren lagi dibangun, perlu renovasi. Masjid lagi dibangun, perlu renovasi. Ya, dimintain sumbangan, nolak, nggak mau. Dalam ini tuh, teman yang mau nyumbang diprovokasi lagi, diojok-ojok, jangan nyumbang, mau apa ini? Ini kan buat apa? Buat beli ini, buat beli itu. Nah, itu namanya syuh tersebut. Ada bakhil, ada syuh. Bakhil itu pelit bawa diri. Orang Betawi bilang pantat konik dulu dasirah. Ya. Jangankan pahala di dosa ini kita minta nggak dikasih. Ya, itu namanya orang bakhil. Gue minta dosa udah, saya buat si teman-teman itu orang bakhil. Ya. Tapi ada juga orang yang lebih parah dari namanya syuh. Udah nggak mau nyumbang, orang pengen nyumbang, apa dia ojok-ojokin jangan sakit itu bakhil, namanya syuh. Kalau yang bakhil ada nggak bisa masuk surga, apalagi yang syuh. Al-bakhil ba'idun minal jannah. Orang pelit jauh dari surga. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Kira-kira kalau teman kita pelit, kita mau temenin dia kan? Ya, di rokok sebungkus. Ya, diambil satu, sisihin taruh di sarung, dipulung-pulung. Perempuan lagi rokok tuh. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Kemarin orang ini. Buat belinya sebungkus. Jatuh di kore, jangan meliput di dalam. Rokok bareng. Minta, tapi pakai itu. Ya, yang begitu nggak masuk surga. Temennya nggak ada. Sekali dua kali bikin temennya
Itu betul-betul. Jadi kalau ada orang yang ngaku cinta pengen masuk surga, tapi dia nggak mau sedekah, ya pengakuan rindu sama surga itu namanya dusta. Oh, ya disuruh zakat nggak mau zakat, disuruh sedekah nggak mau sedekah, dikumpulin aja duit. Padahal orang ketika pengen meninggal dunianya di saat dari sakaratul maut, ya itu cuma dua yang dia pengen itu, ya yang dia kepengen cuma dua. Apa Al-Quran sudah mengatakan di dalam surah Al-Munafiqun, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah, kalau seandainya Engkau tunda sebentar aja umur saya ya Allah, nggak usah banyak-banyak kan 3 bulan, bayangkan 2 hari, ya banyak sehari ya Allah, tunda aja sebentar. Apa yang dia pengen? Pak sedekah. Dia pengen sedekah. Dia pengen sedekah. Dia nggak mau dibuang semua hartanya itu. Orang yang lagi pengen mati. Kalau seandainya Allah izinkan ditunda sedikit waktunya, yang pertama dia pengen sedekah. Yang kedua, wa aku minas sholihin. Aku kepengen jadi hambaku yang saleh. Gak ada tuh yang pengen jadi gubernur. Apalagi 3 periode lama. Ya. Betul. Karena pengennya sedekah, namanya jadi orang. Ya. Makanya kalau orang aku cinta masuk, tapi kamu sedekah ya, ya jauh masuk. Yang terakhir, waktu udah menunjukkan 1:30 malam. Yang terakhir kata hati melosot. Ini pada bosan juga begitu. Ini, iya, bosan nggak? Kalau yang laki bosan nggak? Nanti kita lewat belakang. Gitu lewat, ibu satu manis juga. Orang kita tahu nggak jauh belakang sini. Yang terakhir kata hati melosot. Manimda'a khaufan nar. Kalau ada orang yang ngaku takut sama neraka, ditanya itu takut nggak? Kenapa takut? Mau nggak masuk neraka? Nggak mau, karena neraka itu adabun syadid, adabnya pedih. Tapi walam yantahi 'anil dzunub, dia tidak bisa mencegah dirinya daripada perbuatan dosa. Fatawahu kadzibun, maka pengakuan takutnya neraka adalah dusta. Kalau yang pertama tadi maharim kaitannya dengan perbuatan maksiat. Kalau dzunub dosa kaitannya dengan masalah hati. Ya. Jadi kalau kemudian ada orang yang sudah bisa meninggalkan dosa-dosa yang besar, dia sudah ninggalin yang namanya judi, zina, terus kemudian korupsi dan lain sebagainya, itu dia bisa tinggalin. Ya, tapi ada tugas lagi yang harus dia tinggalin, apa? Bersihin hatinya. Jangan sampai dalam hatinya ada kibir, ada ujub, ada riya, ada sum'ah, ada yang macam-macam penyakit hati. Supaya apa? Supaya illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, yaitu yang bersih hati dari berbagai macam penyakit hati. Kalau masih punya penyakit hati, dongkol sama orang setiap hari hasad dari orang, ya tetangganya beli kemari, koyok satu, sekolah beli motor 2, atau lagi beli yang lain 3. Ya, ada yang beli mobil menggigil, tapi hasad. Orang hasad itu kepengen sama Allah minta supaya makin hilang, itu namanya hasad. Ya. Itu penyakit hati, bahaya. Orang dikasih nikmat rezeki yang banyak, sama dia apa? Bisitikin. Lu tahu nggak? Udah ngepet itu, tapi hasad. Ya, lu tahu dia orang gue lihat kayak gini itu itu namanya hasad. Belum lagi apa ya? Kalau kerja ibadah sama Allah pengen dilihat sama orang, nggak dilihat, ya dilihat sama orang, nggak dilihat sama orang. Kalau dia kerjanya seperti itu namanya nggak lihat. Tapi kalau di depan orang adiknya sembahyang sunnah kakak, dikerjain kan sunnah agak hati, ya supaya dinilai. Kamu bisa tahu boleh hebat, ya. Itu kan dilihat, hati-hati, ya. Nah, kita jangan sampai seperti itu, mau orang lihat mau kagak sampai kerjaan itu. Supaya kita nggak sebut ria, ya. Ada orang saking
Suriani di sembahyang subuh 3 rakaat. Supaya orang lihat di kalau sembahyang subuh hebat gak buat 3 rakaat. Goblok banget itu. Subuh 3 rakaat. Mau kuat kayak gimana juga nggak boleh, betul. Anak muda kalau sembahyang subuh jadi imam 3 rakaat ditanya sama yang tua, kenapa 3 rakaat? Anu masih muda, kalau dia terus tua nggak usah deh. Nggak ada cerita yang namanya subuh 2 rakaat. Itu iya. Belum lagi sum'ah. Sum'ah artinya apa itu? Pengen dengeran orang. Ya. Hari Jumat nyumbang buat masjid. Ya nanti kalau diumumin jangan pakai namanya. Yang dikasih itu 20 juta buat masjid deh. Sebut aja hamba Allah. Ya. Panitia mungkin pengurus. Alhamdulillah kita mendapatkan sumbangan dari hamba Allah sebesar 20 juta rupiah. Alhamdulillah. Fatihah. Jumat depannya ketemu temannya. Lu kemarin memang gimana? Mesti saya bikin lah. Dengar nggak ada pengumuman tuh yang nyumbang 20 juta hamba Allah? Iya tuh, masya Allah tuh, itu gue tuh. Namanya sum'ah, ya, itu namanya sum'ah. Kayak gitu ngerti ya? Ya jangan begitu tuh. Terus apa lagi? Asal, lagi dia sombong, lagi, ya. Udah kita tuh gomrongan lagi, ya. Udah gomrongan, udah miskin lah, ya, repot itu, ya. Jadi kalau ada orang yang ngaku takut sama neraka tapi nggak bisa mencegah diri dari perbuatan dosa, satu masih ngomong ya repot gitu. Ya itu pengakuan takutnya sama neraka bohong. Ya, dulu di sini kita berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Hilangin juga penyakit-penyakit yang ada di dalam batin kita. Kalau yang lain mungkin kita tinggalin. Ya kita alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tak syirik sama Allah, kita kan nyembah pohonan di depan, betul? Nah, ada kan sini di pohonan ini, ada nggak? Kali ada yang pasang saja di depan, tapi di lain-lain nggak ada juga kan? Nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada. Kalau masih ada yang menyembah pohon itu di depan, ya repot. Ya syirik tuh lagi. Kita alhamdulillah syirik sama Allah enggak? Minum khamar juga enggak, betul? Betul? Minum khamar enggak kita, alhamdulillah. Orang yang minum khamar hati-hati. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza dafantum syaribal khamri fankusyuh." Kalau kalian kuburin orang-orang yang suka minum khamar, gali kuburannya. Habis dikuburin, gali kuburannya. Ya. Fa in lam tajidu wajhahu masrufan 'anil qiblah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kalian enggak lihat wajahnya berpaling dari arah kiblat, faqtuluni, bunuh saya. Abdullah bin Mas'ud. Artinya orang yang minum khamar ketika dia mati dan ketika dimasukkan ke dalam kubur kan tak ada kiblat, betul? Ya. Nah, maka semoga itu. Begitu kita gali kata Abdul Mas'ud, pasti orang akan dipalingkan wajah dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh jadi kita alhamdulillah enggak minum khamr. Judi enggak ya? Judi enggak. Kalau doang sama. Kemarin tuh kita bilang Ustaz tuh 500.000 apa di Indonesia lawan Thailand. Sama aja itu namanya juga judi. Jangan, ya. Jangan, nggak boleh. Haram judi enggak, udah kita tinggalin. Yang besar-besar udah kita tinggalin. Tinggal yang apa? Yang batin. Pelan-pelan. Insya Allah. Jadi 4 dikata hati kosong. Kalau ada orang yang mengaku cinta sama Allah tapi masih maksiat, masih ngerti yang haram, bohong. Cinta sama Nabi tapi benci orang masakin, bohong. Rindu sama surga tapi pelit, kamu sedekah, bohong. Yang terakhir takutnya neraka tapi masih dirinya melakukan dosa, ini juga bohong. Mudah-mudahan pulang dari majlis ini dengan keberkahan Maulid Nabi, ya kita bisa menjadi orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah, betul-betul cinta kepada Rasulullah, betul-betul orang yang rindu dengan surga dan orang yang takut dengan api neraka. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan baik dunia wal akhirat. Ada yang tahu ia di dalam surat Al-Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.